Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah analisis data eksploratif akan me, me, apa ini sendiri. Si, Presentasikan. si. Ono dulurku sumpah tak tutupi lawangku sih. Terus di record ini. Yo iso dikat kan? Iso dikat kan? Ini di pause sih Sumpah. soalnya. Iya sih. Ono dulurku ya. Eh, Wis tak tutup lawangnya. Ayo, ayo. Wis ya. Wes. Ayo. Mas Yo Mari. ayo kon. Wes mari kan Loh, mang wis iku. ngomong langsung. Ya wis. Yo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam di warahmatullahi. sini kami dari kelompok 2 mata kuliah analisis data eksploratif akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran dan laporan akhir yaitu PJBL yang berjudul Analisis Kesejahteraan Pekerja di Indonesia yang disusun oleh ada 4 anggota yaitu saya sendiri Muhammad Kafid Maswabirin dengan NPM 72 sebagai ketua, kemudian ada Rasad Novel Pradipa dengan NPM 77 sebagai anggota, ada Zufar Abdullah Rabbani dengan NPM 80 sebagai anggota, dan ada Raffi Imam Duyanto sebagai dengan NPM 109 sebagai anggota juga. Di sini dosen pengampunya yaitu Bu Kartika. Next. Oke, jadi untuk yang bab 1 yaitu pendahuluan latar belakang. Jadi di sini dalam beberapa dekade terakhir Indonesia itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan sektor industri dan jasa yang berkembang pesat. Yaitu bisa dibuktikan dengan perkataan dari Menku, yaitu kita lihat Indonesia termasuk negara yang memiliki pertumbuhan terkuat dan persisten tertinggi. Indonesia terus-menerus mempertahankan pertumbuhan di atas 5% dalam 6 kuartal terakhir. Kata Menko secara daring dalam konferensi pers APBN kita edisi Juni 2023 pada Senin tanggal 26 bulan 6. Jadi, dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat tadi juga bisa mempengaruhi, yaitu memberikan dampak positif dan negatif yang ada. Ya, kalau bisa dilihat itu dampak negatifnya, yaitu salah satunya ialah merupakan tantangan besar terkait kesejahteraan para pekerja yang ada di Indonesia. Jadi bisa dilihat juga bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Menurut data yang dihimpun dari Worldmatters pada Oktober 2023, Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbanyak ketiga di Asia, yaitu 278,11 juta jiwa. Nah, ini artinya Indonesia menyumbang sekitar 5,85% terhadap total penduduk Asia. Jadi, dengan adanya bisa dilihat dengan banyaknya penduduk yang ada di Indonesia itu terjadi kesetaraan nggak dengan lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia. Tentunya hal itu yang membuat kita penasaran untuk melihat bagaimana kesejahteraan dari para pekerja Indonesia ini dengan adanya jumlah penduduk yang banyak dihadapkan dengan lowongan pekerjaan yang kurang mumpuni. Oleh karena itu, untuk mengatasi kebingungan para pekerja diperlukan solusi yang tepat. Kami di sini melakukan analisis data kesejahteraan pekerja yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan hasil analisis ini, para pencari kerja dapat terbantu untuk membuat keputusan dalam mencari pekerjaan yang cocok untuk dia. Kami di sini melakukan analisis kesejahteraan pekerja di Indonesia dengan variabel upah, upah minimum provinsi, garis kemiskinan per kapita, dan rata-rata pengeluaran per kapita. Jadi nantinya para pekerja ini dapat bisa dengan mudah untuk menentukan di kemana dia akan melamar pekerjaan atau dia akan mencari kerja gitu. Jadi untuk permasalahan yaitu pertama sulitnya pekerja dalam memilih tempat bekerja berdasarkan variabel pendapatan dan pengeluaran. Kemudian ada kurang adanya hasil dari analisis data pekerjaan yang dapat membantu seorang pekerja dalam menentukan pekerjaan. Untuk 1.3 yaitu tujuan membantu pekerja dalam memilih tempat bekerja berdasarkan variabel seperti pendapatan dan pengeluaran. Kemudian menyediakan hasil dari analisis data pekerjaan yang dapat membantu seorang pekerja menentukan pekerjaan. Next, 1.4 manfaat. Jadi manfaat ini ada 3. Untuk yang pertama untuk masyarakat, yaitu dengan adanya hasil analisis data pekerjaan, masyarakat dapat lebih terbantu memilih pekerjaan yang diinginkan berdasarkan tempat bekerja, upah atau pendapatan, dan pengeluaran.
Kemudian yang kedua untuk instansi. Jadi hasil dari analisis data pekerjaan dapat membuat sebuah instansi atau perusahaan meningkatkan kelayakan lowongan pekerjaannya, mulai dari segi tempat, daerah, pendapatan, dan pengeluarannya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir untuk pengembangan ilmu. Jadi peningkatan pengetahuan. Dengan melakukan analisis ini diharapkan para peneliti dapat menemukan fakta-fakta baru, dapat menguji hipotesis dan mengembangkan teori-teori yang lebih komprehensif. Hasil dari analisis pekerjaan ini dapat dijadikan solusi sebagai prosedur kelayakan dalam menentukan sebuah pekerjaan dengan kalkulasi beberapa variabel seperti tempat, daerah, pendapatan, atau pengeluaran. Ya, kemudian saya lanjutkan untuk yang bab 2-nya yaitu tinjauan pustaka. Dan ya, yang pertama 2.1 itu ada teori penunjang. Dan pada teori penunjang ini terdapat kesejahteraan pekerja. Yang pertama ini terdapat teori permintaan dan karyawan yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pendapatan dan pengeluaran mempengaruhi pemilihan tempat kerja. Kemudian terdapat teori biaya dan manfaat, yang mana teori biaya dan manfaat dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pekerja menentukan tempat kerja yang paling menguntungkan baginya. Kemudian yang ketiga terdapat teori kepuasan dan teori kepuasan dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pekerja memilih tempat kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Dan berdasarkan teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis pemilihan tempat kerja berdasarkan pendapatan dan pengeluaran dapat membantu pekerja dalam menentukan tempat kerja yang paling menguntungkan baginya. Kemudian teori penunjang yang kedua adalah Python. Ya, untuk Python sendiri adalah bahasa pemrograman dengan tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi. Dan Python itu banyak dimanfaatkan dalam pengembangan perangkat lunak seperti ilmu data, kemudian dan juga machine learning. Dan Python sendiri telah menjadi andalan bagi para developer bergerak di ilmu data terutama ya. Kemudian terdapat analisis data eksploratif atau exploratory data analysis dalam bahasa Inggrisnya adalah suatu proses uji investigasi awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, menemukan anomali, menguji hipotesis, dan memeriksa asumsi. Proses analisis data eksploratif ini atau AD yang disingkat AD ini merupakan proses yang sangat penting bagi seseorang yang melakukan analisis data ya tentunya. Karena hal ini menghemat waktu dalam proses analisis data dan juga mengetahui beberapa kesalahan seperti outliers, kemudian data yang kosong atau missing value, data yang duplikat atau duplikasi, data noisy encoding, serta yang tidak lengkap. Kemudian untuk kemudian untuk 2.2-nya yaitu penelitian terkait. Penelitian terkait merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti ini ya. Yaitu yang pertama adalah menurut Sanjaya A dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kesejahteraan Karyawan. Jurnal Manajemen Sinta 5 tahun 2021 di sana bahwasannya dalam penelitian tersebut pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian penelitian terkait yang kedua adalah menurut Marwandika H. Dalam penelitian yang berjudul Analisis Tingkat Kesejahteraan juga analisis tingkat kesejahteraan karyawan lepas atau buruh pada perusahaan kontraktor jasa listrik di Kota Pekanbaru pada tahun 2021. Yang mana penilaian itu bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana tingkat kesejahteraan karyawan lepas atau buruh yang bekerja pada perusahaan jasa kontraktor listrik di Kota Pekanbaru. Selanjutnya, bab 3 yaitu metodologi penelitian. Berikut merupakan flowchart desain sistemnya. Pertama, melakukan import library dan dataset. Pada tahap ini, kami melakukan import library menggunakan untuk proses dan visualisasi data. Library yang digunakan yakni NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan juga Warning. Kemudian tahap kedua, tahap data eksplorasi. Pada tahap ini, kami melakukan eksplorasi terhadap keempat dataset yang telah kami import sebelumnya.
Kemudian membaca dataset, kami membaca dataset menggunakan library Pandas dengan metode pd.read_csv. Berikut merupakan dataset yang kami import. Pertama, gk.df.csv merupakan dataset yang berisi informasi terkait garis kemiskinan per kapita dengan variabel provinsi, jenis, daerah, tahun, periode, dan garis kemiskinan dengan data jumlah 5.460 baris. Kemudian upah.df.csv merupakan dataset yang berisi informasi terkait data-data upah pekerja per jam dengan variabel provinsi, tahun, dan upah dengan data sejumlah 280 baris. Kemudian data penghasilan dengan variabel provinsi, daerah, jenis, tahun, dan juga penghasilan dengan jumlah data 4.620. Kemudian UMP, yaitu dataset upah minimum provinsi dengan variabel provinsi, tahun, dan UMP dengan data sejumlah 735. Kemudian kami melakukan pengecekan missing value menggunakan metode isNull dari library Pandas. Kemudian kami mengecek statistika deskriptif. Statistika deskriptif merupakan informasi singkat yang ada pada dataset yang terdiri dari count atau jumlah, min, rata-rata, standar deviasi atau kemudian nilai minimal, lalu kuartal 1, kuartal 2 atau nilai tengah, lalu kuartal 3, dan nilai maksimum. Kemudian analisis dan visualisasi. Pada tahap ini kami melakukan visualisasi data serta menghitung korelasi antar variabel. Untuk visualisasi data, kami menggunakan library Seaborn dan Matplotlib. Visualisasi berfungsi sebagai alat untuk mengetahui informasi dari data yang kita analisis dengan menampilkan data tersebut dalam bentuk grafik atau diagram. Next. Selanjutnya menghitung korelasi antar variabel. Korelasi di sini merupakan hubungan antar variabel pada dataset. Kami menggunakan library Pandas dengan metode .core untuk menghitung nilai korelasi antar variabel. Output yang dihasilkan berupa float antara -1 hingga 1. Berikut terdapat kriteria untuk nilai korelasinya 0 sampai 0,25 merupakan sangat lemah, 0,26 sampai 0,50 cukup, 0,51 sampai 0,75 kuat, 0,76 sampai 0,99 sangat kuat, kemudian 1 sempurna. Kesimpulan merupakan tahapan terakhir, yakni berisi tentang informasi singkat yang didapatkan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Baik, kemudian lanjut ke bab 4 mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Untuk A, proses implementasi desain sistem. Yang pertama yaitu import library dan dataset, yaitu import NumPy, ASNP, import Pandas SPD, import Matplotlib, ASPLT, import Matplotlib Ticker, ASCII, import Seaborn, SNS, import warnings. Jadi menggunakan 5 library. Kemudian yang kedua yaitu membaca dataset dan tahap persiapan, yaitu pada langkah ini kami melakukan filter warnings dengan library warnings. Filter ini berfungsi untuk mengalihkan warning saat baris kode tertentu. Selain itu kami juga melakukan pengaturan white grid pada tema visualisasi data menggunakan library Seaborn. Setelah menyiapkan Fibra Tools yang akan menunjang proses analisis, tahap selanjutnya mengimpor dataset. Pengimportan dataset dapat dilakukan menggunakan library Pandas, yakni dengan fungsi pd, .read, tipe file, nama file kami berbentuk CSV. Jadi menggunakan yang belakangnya .csv. Kemudian yang ketiga, memeriksa dataset. Di fase ini kami melakukan pemeriksaan dataset. Berikut ini tahapan yang kami lakukan. 1. Memeriksa data teratas pada dataset dengan library Pandas. Kita dapat memeriksa data teratas sesuai dengan jumlah yang kita inginkan dengan menggunakan metode nama dataset
dataset angka. Pada kasus ini kami tidak menggunakan angka spesifik untuk menentukan berapa jumlah data teratas yang tidak dimunculkan. Maka secara default, metode tersebut akan menurunkan 5 data row teratas dan bisa dilihat ini merupakan data 5 teratas dari setiap dataset. Yang pertama ada gk.df.csv, ya, ini bisa dilihat terdapat 6 kolom. Next, untuk yang kemudian yang B ada upah.df.csv, ya ini bisa dilihat terdapat 3 kolom. Kemudian ada peng.df.csv. Jadi untuk pengeluaran ini terdapat kolom. Lanjut lagi, kemudian UMP. Ini kolom ada provinsi, tahun, dan UMP. Next. Kemudian kedua ada data frame shape. Berikut ini merupakan shape atau bentuk dari setiap dataset, di mana hal ini akan menampilkan jumlah data yang ada pada dataset beserta kolom atau tabelnya. Ya, pada dataset GK ada. Ya, saya teruskan yang kedua yaitu data frame shape, yang mana berikut ini merupakan shape atau bentuk setiap dataset, di mana hal ini akan menampilkan jumlah data yang ada pada dataset beserta kolom atau variabelnya. Yang pertama pada dataset GK atau garis kemiskinan terdapat 5.460 baris dan 6 kolom. Kemudian pada dataset upah terdapat 280 baris dan 3 kolom. Pada dataset pengeluaran terdapat 4.620 baris dan 5 kolom, dan pada dataset UMP atau upah minimum provinsi terdapat 735 baris dan 3 kolom. Kemudian untuk GK, seluruh kolom garisnya itu kolom garis kemiskinan terdapat provinsi objek, jenis objek, daerah objek, tahunnya integer, periode objek, GK-nya float. Selanjutnya pada upah, provinsi objek, tahunnya integer, kolomnya integer. Kemudian peng di sini terdapat provinsi bertipe objek, lalu kolomnya bertipe objek, jenis juga objek, tahunnya integer, kemudian pengnya bertipe float. Kemudian pada upah minimum provinsi, kita lihat di sini provinsinya bertipe objek, integer, integernya tahun, kemudian UMP-nya sendiri yaitu float. Selanjutnya kita masuk ke tahap missing value, mengecekkan missing value. Di sini kami menggunakan GK garis bawah min value underscore, kemudian value GK sama dengan value sama dengan GK underscore min underscore value plus true, print GK.is0 dalam kurung tutup kurung .zoom dalam kurung tutup kurung. Ketahui bahwasanya pada dataset garis kemiskinan GK dapat missing value. Untuk memperbaiki hal tersebut, kami hendak mengganti missing value dengan nilai rata-rata dari populasi pada kolom tersebut. Di sini missing value-nya berada pada kolom GK, maka kami mengambil rata-rata dengan sintaks GK min yang kami simpan dalam sebuah variabel bernama GK min value. Setelah mendapatkan nilai rata-rata dari kolom GK, kami mengganti nilai value dengan cara GK filna value sama dengan GK underscore min underscore value yang sama dengan true. Artinya mengganti null value menjadi nilai rata-rata dari kolom tersebut. Setelah itu mengecek apabila masih terdapat null value atau tidak dengan sintaks GK null sum. Fungsi di sini adalah untuk menghitung nilai-nilai yang ada, kemudian mencetakkannya dengan fungsi print. Selanjutnya pada dataset upah tidak dapat missing value, jadi tidak mencari nilai rata-ratanya. Kemudian untuk peng, penghasilan pengeluaran, di sini terdapat missing value
Untuk memperbaiki hal tersebut, kami menghitung nilai min atau rata-rata dari kolom bank terlebih dahulu yang nantinya akan digunakan untuk menggantikan missing value. Kemudian kami mengganti missing value yang ada menjadi nilai rata-rata yang telah dihitung pada sebelumnya. Setelah itu, menampilkan hasil dari penghilangan value. Dapat dilihat bahwa pada output tidak terdapat value null value di kolom semua pada dataset bank.tsv. Kemudian untuk MP di sini terdapat null value pada kolom MP. Untuk memperbaiki hal tersebut, kami perlu mengganti null value disebut dengan nilai rata-rata dari kolom UMP. Untuk mencari rata-rata UMP dapat dilakukan dengan bantuan library pandas dengan fungsi main dalam kurung tutup kurung. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengganti missing value menjadi nilai rata-rata tadi. Setelah mengganti nilainya, kami mencetak hasil perbaikan missing value sebelumnya dengan menghitung seluruh missing value yang ada di setiap kolom dengan sintaks UMP is null sum dalam kurung tutup kurung. Kemudian dicetak menggunakan fungsi print. Selanjutnya untuk statistical summary-nya kita melakukan langkah-langkah yaitu dengan mencari count atau jumlah datanya, kemudian mean rata-rata, standar deviasi, min nilai kecil 5%, nilai kuartal 1 50%, nilai tengah atau median 75%, nilai kuartal 3, dan max nilai terbesar. Di Python kita dapat mencari statistical summary dengan menggunakan bantuan library pandas yaitu dengan menggunakan fungsi .describe dalam kurung tutup kurung. Untuk praktiknya yaitu kita memasukkan gk.describe dalam tutup kurung maka akan langsung muncul di sini. Kemudian untuk describe upahnya sama upah.describe, kemudian bank pengeluaran.describe langsung muncul di sini. UMP describe mulai dari jumlahnya, mean, standar deviasi minimal 25%-nya, 50%, 75%, dan maksimalnya. Kemudian untuk analisis dan visualisasinya, kami menggunakan langkah-langkah yakni dengan memasukkan upah tertinggi dan upah terendah pada 5 yang terendah dengan PLT subplot 1,2,1, kemudian menentukan barnya upah tertinggi dengan provinsi sebagai Y label dan upah per jam sebagai X label. Lalu kita menggunakan barbot untuk mencetak upah tertinggi yakni dengan PLT title upah tertinggi per jam 2022, kemudian X label, Y tabel kita tentukan yang kita showkan di sini. Untuk melakukan visualisasi data, kami menggunakan library matplotlib. Lalu sebelum menampilkan visualisasi, kami melakukan sorting untuk melihat 5 upah tertinggi dan 5 terendah. Dari hasil visualisasi 5 provinsi dengan terendah yang ini dapat dilihat di sini bahwasanya Gorontalo, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Jawa Tengah, kemudian Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan upah rendah per jam 2022. Selanjutnya untuk upah tertinggi per jam 2022 kami mendapatkan hasil yakni DKI Jakarta, Papua Barat, Papua, Banten, dan Kepulauan Riau. Upah di sini selanjutnya kami menggunakan garis, diagram garis di sini karena untuk mewakili dari tiap-tiap kota yang mana dari rentang waktu 2002 sampai 2022 dengan masing-masing warna yang berbeda. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwasanya 5 provinsi terendah dan 5 provinsi tertinggi, namun dijelaskan rentang waktu yang diberikan yaitu mulai 2022 hingga 2022 per provinsi. Dapat kita lihat dari gambar sini, Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan atau downtrend pada tahun 2021 karena memang
Mungkin pada saat itu ada COVID-19, kemudian naik kembali pada tahun 2022. Juga dapat di sini Gorontalo menaiki kenaikan pada 2021, kemudian mengalami penurunan. Selanjutnya, bagaimana tren rata-rata upah pekerja per jam di berbagai provinsi selama beberapa tahun terakhir? Untuk menggunakan visualisasi, kami menghitung tren dengan menggunakan library Seaborn dan Matplotlib yang merupakan dari output syntax di atas. Untuk tren rata-ratanya, yakni dapat kita lihat di sini dari mulai tahun 2015 sampai 2022 mengalami kenaikan, tapi juga sempat mengalami penurunan. Dari sini 12.000, 2015, kemudian naik ke 2016, kemudian naik lagi ke 2019, lalu naik drastis lagi ke 2020 menjadi 17,5, lalu 2021 18.000, kemudian 2022 sempat turun. Kemudian untuk korelasinya di sini kita menggunakan Pearson, yakni metode statistik yang digunakan untuk menghitung tingkat kekuatan antar korelasi variabel X dan variabel Y. Kemudian kami menggunakan coding correlation sama dengan pengeluaran peng.tor giga. Kemudian terdapat outputnya di sini minus 0,005. Nah, yang mana korelasi minus 0,05 ini merupakan korelasi dengan kategori yang sangat lemah. Kemudian dengan hasil yang menunjukkan negatif, maka hubungan yang jika A meningkat maka B menurun. Pada kasus ini pengeluaran meningkat maka garis kemudian menurun, begitu pula sebaliknya. Kemudian untuk korelasi UMP dengan rata-rata upah per jam, yakni setelah kita menghitung dengan korelasi Pearson, memasukkan chart di sini sama, yaitu minus 0,01, yakni mengindikasikan bahwa kategori korelasi ini merupakan kategori yang sangat lemah. Kemudian hasil korelasi yang negatif menunjukkan bahwasanya hubungan antara UMP dan upah yang balik, artinya apabila UMP meningkat maka upah menurun, dan begitu juga sebaliknya. Untuk kesimpulannya, provinsi dengan 5 upah tertinggi dan 5 terendah, yakni Provinsi DKI Jakarta, memiliki upah tertinggi pada tahun 2022 dengan jumlah sebesar Rp32.695. Provinsi seperti DKI Jakarta, Papua Barat, Banten, dan Kepulauan Riau memiliki upah per jam yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Ini mungkin terkait dengan tingkat biaya hidup yang lebih tinggi di wilayah tersebut. Untuk provinsi-provinsi seperti NTB, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, NTT, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Gorontalo memiliki jumlah upah pekerja yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang sebelumnya. Provinsi yang pada kesimpulan B maksudnya. Kemudian untuk UMP di 5 upah tertinggi dan 5 upah terendah, yakni 10 provinsi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kemudian terdapat penurunan signifikan pada UMP DKI Jakarta pada tahun 2021 yang kemungkinan terkait dengan dampak pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2022 UMP kembali meningkat secara drastis. Kemudian bagaimana tren rata-rata upah pekerja per jam di berbagai provinsi selama beberapa tahun terakhir, yakni dapat kita simpulkan berdasarkan grafik yang terlihat di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya upah di berbagai provinsi mengalami kenaikan yang signifikan. Memang sempat terjadi penurunan pada tahun 2021-2022 yang kemungkinan dikarenakan efek dari pandemi COVID-19. Selanjutnya, adakah hubungan antara tingkat pengeluaran per kapita dan tingkat kemiskinan per kapita di daerah? Hasil perhitungan korelasi sebesar 0,057 sekian
Ini merupakan indikator bahwasanya terdapat hubungan yang sangat lemah atau dikatakan tidak ada hubungan linear antara pengeluaran per kapita dan tingkat kemiskinan per kapita di suatu daerah. Selanjutnya, untuk korelasi antara upah minimum provinsi dengan rata-rata upah pekerja per jam dengan berdasarkan cor perhitungan person tadi, dapat kita dapatkan hasil output yakni sebesar minus 0,012888 sekian, yakni mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang sangat lemah atau bisa dikatakan tidak ada hubungan linear antara UMP dan rata-rata upah pekerja per jam. Untuk selanjutnya kesimpulan, yakni dari sekian banyak proses eksplorasi dari hasil penelitian kami, yakni dapat memberikan insight tentang upah minimum provinsi, garis kemiskinan, peng, penghasilan pengeluaran, dan upah. Contohnya, rata-rata provinsi dalam rentang waktu beberapa tahun bergeser naik turun dari kesejahteraan yang diukur berdasarkan upah yang masuk per tahunnya, lalu divisualisasikan sehingga menjadi sebuah pengetahuan yang statistik, histogram, dan masih banyak lagi. Dalam penelitian ini, mungkin saja kami dapat eksplorasi lebih mendalam, sehingga nanti juga bisa menggait atau mengklik macam-macam informasi lain yang didapatkan. Untuk penelitian yang berguna tentunya, dan juga menambahkan jumlah variabel dataset tersendiri agar bisa diklasifikasikan tiap-tiap kota, pendapatan perinci, dan lain sebagainya. Saran, pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang atau meningkatkan upaya dalam mengatasi kesenjangan ekonomi di kalangan pekerja untuk meningkatkan angka kesejahteraan pekerja di Indonesia dengan rentang waktu 2010 sampai 2022. Kemudian perlu adanya penelitian dengan sampel yang lebih besar untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan pekerja di Indonesia agar penelitian yang dihasilkan lebih baik. Sekian, terima kasih dari kelompok 2, analisis data explorative project reasoning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.